Pemirsa, pasca penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh KPK dini hari tadi, jubir gubernur membantah bahwa Nurdin Abdullah dioperasi tangkap tangan. Menurut jubir gubernur Sulsel, Veronica Moniaga, KPK datang ke rumah jabatan gubernur secara baik dan gubernur Sulsel ikut secara sukarela sebagai saksi. Gubernur Sulsel saat itu tengah beristirahat. Vero juga membantah adanya barang bukti yang ikut diamankan dari rumah jabatan gubernur. Namun satu yang ingin saya sampaikan di sini bahwa mengenai informasi yang beredar di media bahwa Bapak Gubernur Nurdin Abdullah terkena operasi tangkap tangan itu tidak benar karena Bapak saat itu sedang istirahat. Seperti kita tahu, operasi tangkap tangan adalah operasi menangkap seseorang pada saat melakukan tindak pidana dan Bapak tidak sedang melakukan itu. Bapak Gubernur sedang beristirahat. Kemudian mengenai keberangkatan Bapak ke luar kota itu untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi. Selebihnya mengenai informasi yang beredar bahwa apakah terlibat kasus A, kasus B, atau apapun, kami belum mendapat informasi resmi mengenai itu sehingga tidak dapat kami konfirmasi apa kasus yang kemudian menjadi dasar dijemputnya Bapak untuk diminta keterangan. Penjemputan paksa pun tidak, karena beliau dengan kerelaan hati untuk berangkat karena beliau adalah warga negara yang baik dan siap untuk memberikan keterangan mengenai apapun yang akan ditanyakan. Dan sekali lagi saya ulang bahwa Bapak Gubernur Nurdin Abdullah tidak sedang melakukan tindak pidana pada saat dijemput oleh tim KPK. Mereka diterima baik di rumah jabatan gubernur. Dan Bapak pun dengan sikap patriotismenya ikut mengikuti tim KPK. Ya, informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan akan disampaikan oleh Andi Kumala di sana. Mal, apa perkembangan terbaru yang bisa Anda sampaikan dari sana? Silakan. Ya, Imran, saat ini kami masih berada di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman. Dan hingga saat ini memang aktivitas di rumah jabatan masih seperti tadi, terlihat lengang dan belum ada aktivitas yang berarti dari dalam rumah jabatan gubernur, hanya dijaga oleh penjaga keamanan seperti biasa, Satuan Polisi Pamong Praja. Dan memang pasca penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dini hari tadi, saat ini awak media banyak mencari informasi terkait kasus yang diduga menjerat Nurdin Abdullah. Namun memang hingga saat ini terkait dengan kasus tersebut kami masih menunggu tentu saja informasi resmi baik itu dari pihak KPK maupun dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena berdasarkan informasi sementara yang kami dapatkan terkait dengan kronologi kejadian tersebut, bahwa Nurdin Abdullah memang dijemput dini hari tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah di rumah jabatan gubernur pada saat sedang beristirahat. Berdasarkan pernyataan dari jubir Gubernur Sulsel Veronica Moniaga, pada saat itu Gubernur Sulawesi Selatan tidak di OTT oleh KPK karena sedang beristirahat dan ia dijemput untuk dibawa ke Jakarta bersama dengan KPK. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa barang bukti juga tidak diambil dari rujak Gubernur Sulsel, melainkan di tempat lain, yakni di rumah makan nelayan di Jalan Ali Malaka. Dan tadi berdasarkan pantauan kami di rumah makan tersebut juga tampak lengang, tidak ada terlihat segel atau tanda-tanda bahwa tadi terjadi operasi tangkap tangan di rumah makan tersebut. Aktivitas berlangsung seperti biasa. Tadi hanya ada pelayan-pelayan rumah makan yang tengah mempersiapkan atau membersihkan rumah makan. Dan juga terkait dengan kronologi kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, informasinya ada 5 orang lain yang ikut diamankan oleh KPK bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, yakni kontraktor bernama Agung Sucipto, kemudian driver dari kontraktor tersebut, kemudian ajudan Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga sopir dari Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan. Itu informasi sementara yang kami dapatkan.
Dan terkait dengan nama Agung Sucipto atau kontraktor yang ikut diamankan ini memang merupakan rekanan dari Gubernur Sulawesi Selatan dalam sejumlah proyek. Bahkan sejak Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjadi Bupati di Bantaeng, Agung Sucipto adalah kontraktor yang memang kerap kali menangani proyek-proyek di Kabupaten Bantaeng dan saat ini juga terus melakukan atau menangani proyek-proyek yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan nama Agung Sucipto juga pernah disebut-sebut dalam pansus hak angket DPRD Sulsel karena diduga meminta proyek jalan kepada mantan kepala pengadaan barang dan jasa Jumras yang waktu itu menyatakan bahwa Agung Sucipto sebagai Direktur PT Agung Perdana Bulukumba meminta proyek jalan kepada dia, namun diminta untuk mengikuti proses lelang. Ya, itu sementara, Imran, informasi yang dapat kami kabarkan kepada Anda terkait perkembangan dari penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Baik, terima kasih Andi Kumala.